Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Nafkah Tempe Goreng untuk Istriku. So, let's check it out. Coba kamu sendiri yang masak semua ini, pasti juga akan memakan waktu yang lama. Kamu bisa nggak mas, sekali berterima kasih sama aku selama 10 tahun kita berumah tangga. Kamu selalu aja sepele sama apa yang aku udah lakuin buat kamu. Oh, jadi kamu mau ceramah di saat aku mau makan? Ya udah, buruan selesaikan ceramahmu itu. Melihat itu semua, tentu saja Sari merasa tidak nyaman. Lalu ia buru-buru pergi untuk mengerjakan tugas rumah tangga yang lainnya. Cucian baju sudah menumpuk di mesin cuci. Baju itu memang dia beli dengan harga yang cukup mahal beberapa tahun yang lalu, sehingga harus menjaganya dengan baik. Tidak boleh dicuci bersamaan dengan pakaian yang lain. Sebaiknya aku mencuci kemeja ini terlebih dahulu lalu menyetrikanya. Siapa tahu Mas Fahmi akan memakainya. Gumamnya. Dia harus memperlakukan kemeja itu dengan sangat baik. Dia akan sangat marah kalau kemeja itu dicuci dengan keras. Seperti biasanya sebelum mencuci dia harus memeriksa sakunya terlebih dahulu. Tangannya mulai merogoh saku itu dan seketika dahinya mengerut. Saat tak sengaja menyentuh sebuah benda yang ia rasa adalah kertas kecil. Kertas ini kayaknya tipis sekali. Lebih tipis dari uang. Ternyata sebuah bil pembayaran makanan di kafe. Hah? Ada sebuah hasil pembayaran di sini. Mas Fahmi makan di kafe. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat angka yang tertera di kertas itu. Ada angka 1 dibarengi, 60 di belakangnya. Apa? Mas Fahmi mengeluarkan uang lebih dari 1 juta untuk membayar makanan di kafe. Wanita itu menggosok matanya hampir tak percaya. Pasalnya lelaki yang begitu pelit dan perhitungan namun istrinya malah mendapati sebuah bil pembayaran. Sungguh dia tak percaya. Tega-teganya suaminya bersikap seperti itu di belakangnya. Namun sekarang dia justru melihat sesuatu yang tak terduga. Hatinya terasa panas. Lalu tanpa membuang waktu lagi dia segera bergegas menuju ke meja makan. Mas, tolong jelaskan sama aku. Apa maksudnya semua ini? Dari mana kamu dapatkan ini? Ucapnya gugup dengan mata yang melotot. Kenapa mas, kamu gak berani jelasin ini? Semua sama aku. Kamu memberiku uang 20.000 rupiah sehari buat belanja dan hanya bisa membeli tempe setiap harinya. Saat aku telah bekerja di luar, barulah kamu memberikan uang 50.000 per hari. Dan itu pun menyuruhku untuk berhenti dari pekerjaanku. Namun sekarang apa yang kulihat ini mas? Kamu mengeluarkan uang lebih dari 1 juta untuk membayar makanan di kafe. Suara wanita itu bergetar. Dia menganggap suaminya itu bersenang-senang sendirian. Tenggorokan Fahmi terasa tercekat. Kamu memesan makanan apa sampai harganya? Sampai segini mas. Sebenarnya itu makanan buat aku sendiri, tapi itu makanan buat kalian penting di kantor. Gak mungkin kan aku membelikannya makanan murah. Mereka itu orang yang berkelas. Sudah pasti makanannya mahal. Lagian cuma sekali doang kok. Ngapain kamu ribet sih? Sari akhirnya terdiam. Udah ya, aku udah jelasin semua sama kamu. Sekarang tunggu apa lagi? Aku mau makan. Wanita itu beranjak pergi. Capek aku harus ngerjain ini setiap harinya. Toh aku juga gak dihargai sama dia. Apa bedanya aku kayak pembantu rumah tangga. Babu gratis di rumah ini. Tidak digaji dan tidak juga diucapkan terima kasih. Gerutu wanita itu. Fahmi sudah selesai makan. Lelaki itu begitu manja bak seorang raja. Sedangkan Sari sama sekali tak peduli. Dia merasa lelah dengan semuanya. Hei Sari, kamu lagi ngapain sih di kamar itu? Ada banyak piring kotor di meja makan. Kenapa kamu gak membawanya ke belakang? Dan membiarkannya begitu saja di sana. Nanti ada tikus. Yang tinggal di rumah ini kan bukan cuma aku doang mas. Jadi kita sama-sama punya tanggung jawab. Apa salahnya? Sukamu membawa dirimu dekat, makanmu sendiri ke dapur. Memangnya berat ya? Sehingga kamu tidak mampu untuk membawanya. Oh, jadi sekarang udah berani membantah aku. Apa yang menyebabkan kamu begini? Aku begini karena kamu, Mas. Apa yang aku lakukan di sini? Kamu sama sekali tidak pernah menghargai. Ngomong apa sih kamu ini? Udah ya, aku mau pergi, bosan lihat wajah kamu. Bisa-bisa stresku semakin bertambah. Fahmi langsung beranjak begitu saja dari tempat itu. Mungkin kamu pikir aku tetap akan mengerjakan semua ini. Jangan harap kamu, Mas. Biar bertahun-tahun piring hotel ini di sini, aku tak akan membawanya. Begitulah jika hati istri telah lelah, dia bahkan tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi.
Kali ini dia akan memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Dia meninggalkan peralatan makan itu begitu saja di atas meja dan tak ingin menghiraukannya. Lalu ia masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri dari emosi yang menyerang dadanya. Rio yang baru selesai memainkan game kesukaannya merasa perutnya lapar. Kok banyak piring kotor di sini belum dibersihkan. Buat aku nggak selera makan aja, ucap anak itu. Mah, kenapa ada banyak peralatan kotor di atas meja makan? Ya, kamu tinggal bawa aja itu ke dapur, ke tempat cucian piring. Apa susahnya sih? Tapi biasanya kan mama yang bawain semua itu ke belakang. Iya, memang biasanya mama, tapi sekarang bukan mama lagi. Karena pekerjaan di rumah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas mama seorang diri. Mama di sini bukan pembantu, sayang. Oh ya udah, Mah, Rio aja yang bawa piring bekas makan itu ke dapur, biar sekalian aku cuci. Ya udah terserah kamu kalau mau cuci piring, mama nggak nyuruh dan nggak juga ngelarang. Itu murni karena kemauanmu sendiri kan? Iya, karena aku sayang sama mama. Kasihan kalau mama sendirian yang mengurus rumah sebesar ini. Maaf ya mah, selama ini aku nggak peka sama pekerjaan mama yang banyak. Iya, nggak apa-apa, mama mau istirahat dulu. Sari pun berbaring di tempat tidurnya, pikirannya masih kalut. Terkadang dia ingin seperti wanita lain yang selalu dibahagiakan oleh suaminya. Kapan ya aku bisa mendapatkan kebahagiaan seperti itu? Dalam hatinya terbesit ingin merasakan hal yang sama. Tetapi ketika keinginannya buyar, karena dia tahu betul akan sikap Fahmi yang tidak mungkin melakukan itu padanya. Seumur hidupku belum pernah diperlakukan begitu oleh Mas Fahmi. Ia selalu cuek dan mengabaikanku. Tidak ada perayaan ulang tahun dan anniversary. Dia selalu beralasan semua itu hanya menghamburkan uang. Aku sampai bosan meminta semuanya. Tapi bil pembayaran makanan yang cukup mahal itu membuatku benar-benar kecewa. Bukan baru kali ini dia bekerja di perusahaan itu. Aku sudah paham betul akan sifatnya. Namun saat ini mengapa yang berbeda? Aku akan menyelidiki semua ini. Sebenarnya sewaktu dia akan pergi tadi malam, aku sudah mencurigainya. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin jadi wanita yang mandiri, tapi aku dilarang oleh lelaki itu. Sedangkan uang yang dia kasih masih belum mencukupi kebutuhanku. Aku nggak boleh begini terus. Aku harus mengambil tindakan dengan semua ini. Tenggorokannya terasa kering. Sari pun segera beranjak untuk mengambil segelas air di dapur. Ketika sampai di sana betapa terkejutnya ia saat melihat putranya baru saja selesai mencuci piring. Ia tengah menyusun peralatan makan itu ke atas rak piring. Anak mama rajin banget. Aku cuma mau bantu mama. Lagian semua ini nggak terlalu berat kok. Aku bisa mengerjakannya setiap hari. Makasih ya sayang, mama jadi ngerasa sungkan sama kamu. Ya udah besok biar mama aja yang ngerjain ya. Enggak mah, mama pasti kecapean karena semua kerjaan di rumah ini mama sendirian yang handle. Beneran kan saya nggak apa-apa? Iya mah, mama tenang aja ya. Wah, sekali lagi makasih ya sayang. Sementara itu pikiran Fahmi juga terasa suntuk akibat perubahan sang istri yang tak biasa. Sebenarnya dia kenapa sih sikapnya kok tiba-tiba jadi aneh kayak gitu? Dasar wanita aneh. Rugi dong aku ngasih makan kalau dia sama sekali tidak berguna seperti itu. Terus dia mau jadi ratu di rumah? Enak saja. Kecantikannya aja tidak sebanding dengan Meli. Dia pikir dia siapa? Daripada aku bingung mau kemana, lebih baik aku menghubungi Meli saja. Fahmi merogoh sakunya. Halo mas, ada apa? Kamu lagi sibuk nggak Mel? Aku lagi suntuk banget nih, boleh nggak kita ketemuan? Mendengar penuturan Fahmi seketika, Meli tersenyum lebar. Bisa dong mas. Tentu saja kata-kata itu membuat hati Fahmi merasa berbunga. Kamu ini ya Mel, emang wanita yang selalu bisa diandalkan. Iya mas, jadi kita mau ketemu di mana? Apa mau ketemu di kafe lagi? Ya mau di mana lagi Mel, kan memang di situ biasanya tempat ngobrol. Aku punya ide tempat yang nyaman sih mas, tapi aku nggak tahu kamu setuju atau enggak sama ideku ini. Memangnya kamu punya ide apa? Wanita itu diam sejenak. Mas, apa? Di hotel kamu yakin mau ketemu di sana? Ya kan di sana nyaman mas, bisa nyantai juga, ada kolam renangnya. Pokoknya semua fasilitas lengkap. Sontak saja mendengar pernyataan itu membuat jantung Fahmi berdegup kencang. Oke deh, kalau gitu aku setuju kita ketemuannya di hotel ya. Oke mas, aku pun juga kebetulan udah nggak jauh dari hotel ini. Kutunggu di sini aja ya. Iya, ya udah. Sekalian menghilangkan suntuk dan beban berat di kepala, gumamnya lagi. Ia segera menambah kecepatan laju mobilnya. Kamu udah dari tadi ya sampai ke sini? Maaf ya, aku agak telat soalnya tadi jalanan macet.
Aku juga baru datang kok. Ya udah yuk masuk. Tapi Mel, aku ngerasa segan aja masuk hotel bareng kamu. Soalnya kau belum pernah kayak gini sebelumnya. Mas ini orang kaya tapi kok norak sih? Masa masuk ke dalam hotel aja nggak pernah? Ya kalau datang ke sini untuk ketemuan sama klien kantor atau ada acara pesta teman. Ya pernah lah, maksudnya aku belum pernah menginap di sini. Ya bukannya tadi kita bilang lagi suntuk, makanya aku ajak kamu bersenang-senang di sini. Udahlah jangan dipikirin, ayo kita masuk mas. Kita akan memesan 2 kamar. Ya enggak lah mas, cukup 1 kamar aja, ngapain harus 2 kamar? Ya juga ya, ya udah kamu aja yang pesan, aku nunggu di sini. Oke mas. Wanita itu segera beranjak dari tempatnya. Berapa ya biaya hotel di sini? Bisa habis uangku kalau begini. Ayo mas ke lantai atas, aku udah memesan kamar yang istimewa buat kita. Oke deh ayo. Meli dengan gamblang dan tidak merasa segan lagi menggandeng tangan Fahmi. Gak boleh ya mas kalau aku gandeng tangan kamu. Oh iya, kamu takut istrimu marah ya? Ya udah maafin kalau gitu. Udah gak perlu kamu lepas, ini tangganya tinggi. Kamu harus pegang tangan aku. Lagi kamu memakai sepatu high heel seperti itu, aku takut kamu kepleset. Meli tersenyum, terlalu mudah untuk mendapatkan hatimu mas, batinnya. Kini mereka berdua setelah masuk ke ruangan yang luas dan memiliki fasilitas lengkap itu. Terus kalau udah di sini mau ngapain dong? Ya mau ngapain aja terserah mas. Aku baring sebentar ya mas, soalnya badanku rasanya capek banget. Oh ya, udah baring aja. Emangnya kamu gak capek mas? Ya capek sih. Ya udah sini baring dekat aku. Kenapa sih kamu kayaknya sungkan gitu? Kita kan dulu udah lama pacaran, ya walaupun akhirnya nggak jodoh. Tapi kenapa kamu sekarang kayak orang asing gitu mas? Ya wajar lah namanya kita udah berpisah selama 10 tahun. Aku masih merasa canggung. Halah bilang aja kamu takut sama istrimu. Enggak ngapain juga aku takut sama dia. Ya udah kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo sini, katanya tadi kamu mau disenengin sama aku. Maksudnya kamu mau nyenengin aku gimana? Pokoknya aku bisa lebih menyenangkan dibanding istri kamu. Wanita itu semakin berani saja. Jangan seperti ini Mel, ini perbuatan yang salah. Fahmi menolaknya, meskipun dia adalah orang yang paling pelit sedunia, tetapi dia tak ingin melakukan hal yang di luar batas. Mas, aku sayang kamu. Aku bahagia karena kita bisa bertemu lagi. Aku mau jalani hubungan ini secara diam-diam. Apa kamu udah gak cinta lagi sama aku, mas? Suara wanita itu pelan dan mendayu. Dia juga merasa terjebak di sini. Dari kaca jendela tampak langit biru gelap, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Mas, kamu gak perlu menutupi semuanya. Aku tahu, kamu juga menginginkannya kan? Mas, di sini cuma ada kita berdua. Apa salahnya jika kita menikmati semua ini dengan mesra, menyatukan cinta yang selama ini terpisah? Mas masih sayang kan sama aku? Mili mengusap lembut pipi berkulit kuning langsat itu. Lembut. Fahmi menghela napas dalam, mencoba menguatkan diri. Buat apa kita ada di sini kalau kita melewatkan momen yang berharga ini begitu saja? Entah kapan lagi kita bisa begini. Namun lelaki itu sama sekali belum merespon. Meli meletakkan telapak tangan di dada lelaki itu. Betapa terkejutnya dia saat merasakan debaran jantungnya yang begitu kuat. Karena menurutnya lelaki itu agak sulit untuk dirayu. Akhirnya dia terpaksa melakukan cara yang lebih ekstrim. Kini tangannya tidak tinggal diam. Mel, lirihnya. Kita bersenang-senang hari ini mas. Kemudian mereka berpelukan erat. Meli, apa aku boleh? Iya mas, semua ini memang untuk kamu. Mendengar itu Fahmi tak membuang dan menyanyiakan kesempatan. Sore itu mereka melakukannya layaknya sepasang suami istri. Keduanya bagi orang mabuk yang tak sadar apa-apa lagi. Akhirnya Fahmi pun ingin mengeluarkan sesuatu dari itunya. Mas, kok di dalam sih? Ucap Meli panik setelah merasakan kehangatan cairan yang masuk. Aduh Mel, aku gak sengaja, ucap pria itu syok. Ia segera bangkit, mengambil pakaian yang berserakan. Kita gak seharusnya melakukan ini Mel, semua ini tidak benar. Meli segera bangkit dari tempat tidurnya mengambil selimut untuk menutupi tubuh mulusnya. Setelah kamu merenggut semuanya, sekarang dengan gampangnya kamu berkata seperti itu mas. Semuanya terjadi karena kamu yang terus menggodaku. Oh, jadi mas menyesal telah melakukannya denganku. Bukankah tadi mas juga menikmatinya? Dan sekarang mas mau lari dari tanggung jawab begitu saja. Terus maunya kamu gimana sekarang? Ya aku gak mau ditinggalin gitu aja sama kamu mas. Aku ingin mas bertanggung jawab atas apa yang sudah mas lakuin ke aku. Fahmi merasa terjebak.
Pikirannya kacau, meskipun dia tidak mencintai Sari secara utuh. Tapi selama 10 tahun berumah tangga, ia selalu menjadi pria yang setia. Kepala Fahmi berdenyut, tubuhnya kaku. Kenapa? Kamu menyesalinya, Mas? Kita saling mencintai. Lihatlah, aku tak pernah berhubungan dengan lelaki lain semenjak hubungan kita berakhir. Kau percaya itu kan? Kalau aku sangat mencintai Mas. Fahmi mengangguk. Iya, aku percaya. Makasih ya. Wanita itu mendekat. Mas, aku gak mau kehilangan kamu untuk yang kedua kalinya. Aku ingin kita bersama lagi. Jangan tinggalkan aku, Mas. Fahmi, sebagai seorang lelaki yang sejati, tentu tak tega. Iya, kamu tenang aja, aku akan bertanggung jawab. Mendengar itu, Meli tersenyum. Makasih, Mas. Aku tahu kamu gak akan tega ninggalin aku, karena sebenarnya di dalam hatimu masih sangat mencintaiku. Kenakan pakaianmu. Aku akan mengantarkan kamu pulang sekarang. Ia kemudian segera keluar kamar untuk menenangkan hatinya. Fahmi melangkah dengan berat menuju mobil yang terparkir di sana. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Bahkan aku tak memikirkan konsekuensinya sebelum melakukannya. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Aku hanya bisa pasrah menerimanya. Sesalnya, melalui kaca spion, ia melihat Meli melangkah gontai ke arah mobilnya. Situasinya lagi gak enak, Meli. Tolong mengertilah. Aku ingin segera pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Memang dasar Mas laki-laki pelin-pelan. Tadi katanya datang ke sini untuk menenangkan diri lah. Sekarang buru-buru mau pulang. Katanya mau nenangin diri. Aneh kamu, Mas. Udahlah Mel, pikiranku lagi kacau semenjak kejadian tadi. Moodku lagi gak baik. Tolong kamu jangan banyak bicara dulu ya. Aku mau fokus menyetir. Kamu gak bisa giniin aku, Mas. Kamu sudah mendapatkannya dari aku. Dan sekarang gantian aku yang dapatkan itu dari kamu. Mas, masa kita gak singgah dulu di kafe? Perutku lapar, Mas. Mendengar itu Fahmi menghela napas berat. Ya udah, di ujung jalan sana ada kafe. Nanti kita singgah di situ. Mas juga lapar kan? Soalnya tadi Mas kan ngeluarin banyak tenaga. Makanya nanti Mas harus makan yang banyak, biar tenaga Mas pulih kembali. Iya Meli, please, jangan ngomongin hal itu lagi. Karena telinganya sudah tak tahan mendengarnya, ia sungguh merasa bersalah pada dirinya sendiri. Kafe sudah terlihat dari kejauhan. Fahmi menyantap hidangan yang sudah disediakan dengan tatapan kosong. Kenapa sih Mas? Kok gak semangat gitu ya? Udahlah, aku pulang aja. Sikapmu ini sama sekali gak menghargain aku. Meli mendengus kesal. Wanita mana yang tak akan kesal jika diperlakukan seperti itu coba? Ia segera bangkit dari tempat duduknya dan menyambar tas yang tadinya tergeletak di meja. Meli, tunggu. Aku akan mengantarmu pulang. Maafin aku ya, ucap pria itu. Gak perlu, aku pulang sendiri saja. Buat apa aku ada di sini? Toh kehadiranku sama sekali gak dianggap. Meli, jangan gitu dong. Sekarang ayo kita pulang ya. Mendapat bujukan lembut seperti itu, akhirnya hati wanita itu mencair juga. Sari tersentak kaget. Hah? Sudah jam berapa ini? Langit berwarna biru gelap. Ternyata ini sudah sore. Ternyata rumahnya sepi. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar. Tak terlihat pria itu yang biasanya duduk di sofa seraya bermain game. Dia belum pulang. Ya sudahlah, aku gak perlu mikirin dia. Mau pulang atau tidak terserah. Rio pasti juga lagi main sama temennya, makanya rumah sepi begini. Tapi sebagai seorang ibu dia tidak boleh bersikap demikian, sebab ada seorang anak yang membutuhkan makanan di rumah itu. Setelah Rio pulang dari bermain, pasti ia akan langsung mencari makanan. Sebagai seorang ibu sudah menjadi kewajibannya untuk menyediakan makanan di rumah. Terlepas dari moodnya yang sedang tidak baik, daripada aku bingung mau ngapain, lebih baik aku masak aja. Ma, aku pulang, seru Rio. Oh iya, langsung mandi aja ya sayang. Mama lagi masak makanan kesukaan kamu, Mi. Mama masak apa? Tempe goreng dong sayang, itu kan makanan kesukaan kamu. Hah? Mama masak tempe goreng lagi? Aku bosan, Ma. Itu bukan lauk kesukaan aku. Rio merasa syok karena itu ia berpikir ibunya itu akan memasak ayam goreng. Tapi justru malah tempe goreng. Haha, prank. Gak kok sayang, mama gak masak tempe goreng. Tadi cuma ecek-ecek aja ngerjain kamu. Mama kirain tadi mama serius. Kalau untuk setahun ini aku rasanya belum mau makan tempe goreng, mah. Aku udah bosen. Iya sayang, mama ngerti kok. Terus sekarang mama lagi masak apa? Nasi goreng. Gimana? Kamu suka nggak? Suka, mah. Ya udah kalau gitu sekarang buruan mandi. Nanti setelah itu langsung makan nasi goreng, tuturnya. Mas, nggak mampir dulu di kosan aku, ucap Meli. Nggak, lain kali aja. Kenapa, Mas? Mel, cukup. Aku nggak mau dengar kamu ngomongin itu lagi.
Ingat ya, nanti kalau aku udah di rumah, kamu jangan pernah chat ataupun telepon aku pesannya. Siap komandan. Terus, kenapa kamu masih di sini? Ayo turun, serunya kepada wanita itu. Aku lagi bingung banget mas. Bingung kenapa lagi? Aku boleh pinjam uang mas nggak? Ucapnya menelan ludah. Pinjam uang buat apa? Buat bayar hutang mas. Gajiku di kantor memang ada sih, tapi itu kan buat makan sama buat kebutuhanku yang lain. Memangnya berapa hutang kamu? Mas mau bantuin bayar? Ya, aku akan bantu sebisaku. Hah? Serius mas? Gak apa-apa, aku ikhlas kok. 500 juta mas. Apa? Seketika mata Fahmi mendelik mendengar semua itu. Kenapa mas kaget ya? Hutangnya kok banyak banget. Emangnya buat apa uang sebanyak itu? Buat bayar biaya pengobatan ibu di rumah sakit mas. Tapi akhirnya ibu kamu bisa sembuh kan? Enggak mas, operasinya gagal dan ibu akhirnya meninggal. Fahmi ternganga mendengarnya. Jadi gimana mas, kamu mau nggak bantuin aku? Mas kan orang kaya dan sukses, pasti uang segitu belum ada apa-apanya bagi mas. Pria itu mengingat-ingat tabungannya, memang sudah hampir 1 miliar, tapi untuk mengumpulkan uang yang segitu banyaknya, ia membutuhkan waktu hampir 10 tahun. Rasanya ia tak mungkin untuk mengambil setengahnya dari tabungannya. Mas, kok lama banget sih mikirnya? Kamu sayang ya sama uangmu? Iya sih aku tahu, memang ini bukan urusan kamu, wajar aja kalau kamu gak mau bantuin aku. Bukan begitu Mel, tapi aku gak punya uang sebanyak itu, jadi ya aku gak bisa bantu kamu. Terus, mas bisanya bantu berapa? Biar sisanya aku yang cicil pakai uang gajiku. Meli seakan memaksa pria itu, setidaknya pria itu harus mengeluarkan uangnya. Aku cuma punya 100 juta, kalau kamu mau, aku akan transfer sekarang. Iya mas, aku mau, segitu juga udah banyak. Meli menganggukkan kepalanya cepat. Wajahnya tampak girang karena beberapa menit lagi uang 100 juta akan masuk ke rekeningnya. Oke bentar ya, aku transfer dulu. Meli menyebutkan angka yang tertera pada rekeningnya. Udah ya, uangnya udah masuk, kamu cek aja. Makasih ya mas, kamu emang pria yang baik banget. Biasa aja, wajar kok kalau aku bantuin kamu. Terus sisanya gimana? Kamu yakin bisa melunasinya? Sisanya biar aku aja yang bayar mas, gak mungkin aku harus merepotkan mas terus. Ya udah kalau gitu, tapi nanti kalau ada uang lebih aku bantuin kamu deh, buat ngelunasin cicilannya. Iya mas, ya udah aku masuk dulu ya. Oke, aku juga mau langsung pulang. Siap masku sayang. Fahmi pun menyalakan mesin mobil lalu beranjak dari situ. Sedangkan wanita itu melonjak kegirangan karena baru saja menerima uang yang cukup besar. Maaf mas, aku tadi bohongin kamu. Sebenarnya aku gak punya hutang, cuma ingin memanfaatkan kamu aja. Rugi dong kalau aku gak dapat apa-apa dari kamu. Pasalnya ia telah memberikan sesuatu yang berharga untuk pria itu. Oleh karenanya ia harus membayar dengan harga yang mahal. Besok alasan apa lagi ya supaya dia bisa keluar uang lagi buat aku. Itu sebaiknya nanti aja deh kupikirin. Yang terpenting sekarang aku nikmati dulu uang 100 juta ini. Mau beli apa ya? Fahmi mengemudikan mobilnya dengan perasaan tak tenang. Kalau begini terus lama-lama tabunganku bisa habis. Aku udah terjebak dan gak bisa keluar lagi. Aku juga tak bisa menghindarinya karena dia pasti akan berbuat nekat dan menghancurkan rumah tanggaku. Bukan cuman itu, kalau rahasiaku dan Meli tersebar, maka reputasiku di kantor juga akan rusak. Kepalaku rasanya mau pecah mikirin ini semua. Pria itu terisak, kepalanya terasa panas. Dadanya terasa perih seolah bisa merasakan luka yang tercipta di hati istrinya itu. Kamu tenang aja sayang, aku akan berubah menjadi suami yang baik. Aku akan menambah uang belanjamu. Kalau perlu setiap aku gajian, semua aku berikan padamu untuk menebus semua kesalahanku. Lirihnya bersimbah air mata. Kupikir aku tak mencintaimu, tapi saat aku membayangkan berpisah darimu, sungguh hatiku rasanya tak terima. Aku takut kehilanganmu, dan kenapa semua ini baru aku rasakan sekarang? Setelah aku melakukan kesalahan besar, sesalnya, menyeka air mata yang terus keluar tanpa henti. Pria sangat jarang sekali menangis. Jika ia melakukan itu untukmu, tandanya kau adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Ingin ia berhenti di sebuah warung guna membawa oleh-oleh makanan untuk wanita itu. Tapi langkahnya terhenti dalam kebingungan. Sari bahkan selama 10 tahun menjadi suamimu, tapi aku sama sekali tak tahu apa makanan kesukaanmu. Ia berhenti di sebuah warung kecil yang menjual makanan tradisional. Lontong pecel kurasa dia menyukainya. Serunya menghapus seluruh air mata yang jatuh ke pipinya. Ia ingin membelikan sebungkus lontong pecel untuk wanita yang selama 10 tahun sudah membersamainya itu.
Ia turun dari mobil dengan langkah pasti, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan tak ingin memperlihatkan wajah sedihnya. Bi, saya mau pesan lontong pecelnya 1 ya. Beli 1 aja mas. Enggak, mau nambah 1 lagi gitu. Enggak Bi, 1 aja cukup. Mau yang pedas atau enggak? Tanyanya sang penjual. Sontak Fahmi terdiam mendengar semua itu. Karena ia sama sekali tak tahu apakah istrinya itu menyukai pedas atau tidak. Jangan terlalu pedas Bi, sedang aja, jawabnya yang mencari aman. Takutnya wanita itu malah sakit perut jika makan pedas. Ini mas, makanannya udah selesai, ucap wanita parubaya itu. Lontong pecel ini rasanya enak banget mas, kalau boleh tahu kamu belinya di mana? Lain kali aku mau beli lagi, soalnya rasanya sama kayak makanan zaman dulu. Aku beli di ujung jalan sana, ya udah kalau kamu memang suka besok aku belikan lagi. Iya mas, makasih, ucapnya mengulas senyum kecil. Lalu mereka pun menyantap makanannya sampai habis. Setelah selesai makan, Sari mengumpulkan piring kotor itu, ingin membawanya ke belakang. Udah, gak usah dibawa ke dapur, biar aku aja yang bawa ke sana. Kenapa mas kok? Ya gak apa-apa, soalnya aku memang lagi mau ke belakang, mau mandi. Jadi ya sekalian aja. Oh ya udah kalau gitu mas, maaf ngerepotin. Lagi-lagi Sari merasa heran melihat perubahan suaminya yang tak biasa. Alisnya kusut memandangi punggung pria itu saat sedang membawa tumpukan piring kotor ke dapur. Sebenarnya tadi Mas Fahmi dari mana? Kok dia bisa tiba-tiba berubah menjadi lebih baik seperti ini? Orang yang biasa berwatak keras, mendadak baik begini membuatku jadi curiga sama dia. Pasti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Ya semoga aja dia memang berubah bukan karena ada satu hal yang sedang ia tutupi. Aku percaya tidak ada rahasia yang bisa disimpan abadi di dunia ini. Kalau dia bohong sama aku, pasti suatu saat nanti akan terbongkar. Sari beranjak dari meja makan itu menuju ke belakang untuk mencuci piring yang kotor. Namun betapa terkejutnya ia ketika sampai di sana. Lelaki itu tampak sedang berdiri di depan wastafel dengan telapak tangan yang bergelimang sabun. Ya, pria itu sedang mencuci seluruh piring dan gelas bekas makan mereka tadi. Kenapa dicuci mas? Biar aku saja. Ini kan memang tugasku, yaitu mengurus rumah ini. Tidak Sari, semua pekerjaan di rumah ini merupakan tanggung jawab bersama. Seperti apa yang telah kamu katakan tadi siang. Aku baru menyadarinya setelah 10 tahun berumah tangga. Maafin aku ya. Oh, gitu ya mas. Makasih banyak. Karena kamu udah mau berubah menjadi lebih baik. Tapi kamu sedang tidak menyembunyikan sesuatu dari aku kan? Seketika pertanyaan itu membuat tenggorokan Fahmi seolah tercekat. Kok kamu kelihatan gugup gitu mas? Ada apa? Jangan buat aku berpikir yang macam-macam sama kamu ya mas. Apaan sih? Aku biasa aja kok. Perasaan kamu aja tuh yang menganggap ekspresi wajahku berubah. Aku gak lagi nyembunyiin apa-apa dari kamu. Selama 10 tahun ini memangnya kamu pernah menemukan aku mengkhianati kamu? Iya memang, aku akui kamu gak pernah mengkhianati aku selama ini. Tapi bisa aja kan kamu tiba-tiba berubah dan berpaling dengan wanita lain. Enggak, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Buat apa berkhianat? Oke, aku percaya sama kamu. Kemudian ia segera beranjak dari tempat itu. Fahmi membuang napas lega. Lain kali aku harus bisa mengendalikan diri di hadapan Sari. Sari menghela napas. Ada rasa senang di hatinya sebab rumah tangganya berjalan ke arah harmonis. Dia berharap bahwa semuanya semakin membaik dan pria itu meninggalkan sifat jeleknya. Namun tiba-tiba, ia teringat akan satu hal, yaitu tentang seseorang yang telah membantunya memperbaiki motor beberapa hari yang lalu. Dia masih menyimpan kartu nama yang diberikan oleh pria itu. Sari pun bergegas ke kamar untuk memeriksa kertas kecil itu. Aku harus menemukan kartu nama itu dan menyimpan kontak orang yang telah membantuku kemarin. Aku gak mau berhutang budi sama orang yang tak dikenal. Aku harus membayarnya. Setelah sampai di kamar, dia langsung membuka laci di sebuah lemari. Dan beruntungnya kartu nama itu masih tergeletak di sana. Aku harus segera menghubungi orang ini, mengembalikan uang untuk biaya perbaikan motor itu, gumamnya. Namun sebelum dia menekan tombol panggil, dia ingin menemui Fahmi untuk membicarakan semuanya. Mas, kebetulan kamu ada di sini. Ada yang mau aku bilang. Tentang apa? Aku boleh minjem uang kamu gak mas? Membuat bayar utang perbaikan motor kemarin. Pintanya memelas. Berapa? 100.000 mas. Seketika mulut Fahmi tersenyum kecil. Kamu gak perlu berkata ingin minjem uang sama aku. Karena di dalam uangku ada hak kamu. Sebentar ya aku ambilkan dulu uangnya. Pria itu begitu lembut hari ini. Entah apa yang telah mengubahnya.
Ia kemudian membuka dompet, lalu mengambil uang 5 lembar berwarna merah dan menyerahkannya ke tangan Sari. "Uang apa ini Mas? Kok banyak sekali? Cuma butuh 100 saja," ucapnya dengan mata yang hampir keluar. Seumur-umurnya berumah tangga belum pernah dia diberi uang segitu banyak. "Itu buat bayar hutang kamu dan sisanya buat belanja." "Hah? Mas nggak salah ambil uang kan? Kok banyak banget ngasih uang belanja aku? Biasanya kan selalu di bawah 50.000 sehari." "Iya kan aku udah bilang, aku udah menyadari semuanya. Di zaman sekarang ini uang segitu dapat apa karena semuanya mahal." Iya sih, ya udah aku terima uang darimu ya Mas. Terima kasih." Lelaki itu keluar dari kamar untuk melakukan rutinitasnya di malam hari seperti biasanya, yaitu bermain game kesukaannya hingga larut malam. Ternyata kebiasaan itu belum dapat dia tinggalkan, tapi Sari sama sekali tak mempermasalahkannya, karena sudah ada perubahan yang menjadi lebih baik. Sudah syukur, semuanya perlu tahapan. Sari menghubungi pria yang bernama Bayu itu yang menolongnya kemarin. Nomor ponselnya aktif, tapi belum dijawab. "Kok gak diangkat telepon dariku? Kenapa? Karena orang itu lagi sibuk." Dan ternyata sama saja, panggilannya tak kunjung dijawab. "Ya udahlah, nanti aku hubungin lagi. Mungkin dia lagi ada di jalan, atau ada hal penting yang membuatnya gak bisa angkat telepon." Namun saat dia baru saja hendak keluar dari ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara dering. Wanita itu memutar badan. Dia pun lantas melangkah ke sana, menjawab panggilan itu. "Bayu?" "Halo Mas, ini aku yang kemarin." "Maksud kamu wanita yang motornya mogok itu?" "Benar Mas." "Kok Mas bisa tahu?" "Iya, soalnya aku tanda dari suaramu. Padahal kita kan baru sekali ketemu, tapi Mas kok ingat sama suaraku?" "Iya, karena ingatan aku kuat. Aku bisa mengingat semuanya." "Ngomong-ngomong, ada apa nih kamu nelpon aku?" "Ini Mas, aku mau ngembaliin uang yang kemarin terpakai untuk biaya perbaikan motor. Tolong kirimkan nomor rekeningnya sekarang ya Mas." "Walah, udahlah, nggak usah dibayar, lagian cuma 100.000 kok." Malu-maluin kalau aku mau menerimanya. "Mas jangan gitu dong, aku nggak enak jadinya." "Itu hanya perasaan kamu saja, aku sudah tidak mengingat uang itu lagi." Lelaki itu benar-benar menolak. "Jadi gimana Mas? Aku merasa segan." "Udah, buang jauh-jauh perasaan itu, jangan ingat-ingat lagi. Kamu paksa bagaimanapun aku tidak akan menerima kembali sesuatu yang sudah kuberikan." Ya udah deh kalau gitu, makasih Mas." Nama kamu siapa? Aku lupa." "Sari Mas." "Oh iya maaf, kamu statusnya apa?" "Ibu rumah tangga dan 1 orang anak." "Oh gitu ya, udah maaf deh, aku pikir kamu single. Kalau gitu aku tutup dulu teleponnya ya, nanti takut suami kamu marah lagi." "Iya Mas." Panggilan pun berakhir. "Kamu habis nelpon siapa?" "Oh ini Mas, aku habis nelpon orang yang kemarin bantuin aku." "Terus kamu udah kirim uangnya sama dia?" "Dia gak mau menerima uangnya Mas, katanya dia ikhlas membantuku dan tak perlu mengembalikan uangnya." "Oh ya udah kalau gitu, berarti seluruh masalahnya sudah clear." "Iya Mas." "Kamu gak bobo?" "Iya ini Mas, aku mau bobo." "Ya udah tidur Gi, udah malam." Sedangkan pria itu masih belum ingin memejamkan matanya. Ia belum bisa menghilangkan kejadian yang dialaminya tadi siang bersama Meli. Ia memandang ke arah wanita yang kini sudah terlelap itu, melihat garis ketulusan di wajahnya. "Maafkan aku Sari, aku tak tahu mengapa semua ini bisa sampai terjadi. Aku sangat takut kau mengetahui segalanya. Aku sama sekali belum siap melihat keluarga kecil yang sudah kita bangun bersama hancur." Ingin rasanya dia menghindari Meli, menutup seluruh akses komunikasi di antara mereka. Tapi rasanya semua itu sangatlah tidak mungkin. Sebab wanita itu pasti akan semakin menjadi-jadi jika Fahmi mencoba untuk kabur darinya. Tak ada yang bisa aku lakukan selain pasrah dan menerima semuanya. Tiba-tiba Sari tersentak dari tidurnya lalu tak sengaja melihat suaminya yang sedang melamun dengan pandangan kosong. "Mas, kok ngelamun aja?" Rupanya kamu belum tidur." "Udah, cuma gak tahu tiba-tiba kebangun." "Memangnya kamu lagi mikirin apa Mas?" "Aku lagi mikir tentang kerjaan tadi. Tapi mataku kayaknya juga udah mulai berat. Aku mau tidur juga." "Sari, sudah lama kita tidak," ucap pria itu menggantung. "Mas mau melakukannya sekarang?" "Ya, tapi bukan untukku, melainkan aku ingin melakukannya untukmu." "Melakukannya untukku? Maksud Mas gimana?" "Kalau biasanya aku melakukannya untuk menyenangkan diriku sendiri dan tak memperdulikan perasaanmu, tapi buat kali ini beda. Aku ingin membuatmu merasa terbang di atas awan." Seketika debaran jantung wanita itu semakin kuat. "Mas," pria itu langsung menyambar bibirnya lalu melumatnya dengan agresif.
Pria itu ingin membuatnya merasakan sesuatu yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Keesokan harinya, Fahmi berpamitan pada istrinya saat ingin berangkat kantor. "Sari, Mas berangkat ke kantor dulu ya, kamu baik-baik di rumah." Wanita itu tersenyum tipis, menundukkan kepalanya. Selama mereka menikah baru kali ini pria itu bersikap begitu manis. "Makasih Mas, makasih buat apa? Buat semua yang udah kamu lakukan ke aku. Itu kan sudah menjadi tugasku sebagai seorang suami. Maafin aku selama ini ya, karena..." "Sudah Mas, aku tak ingin membahas yang lalu. Sekarang aku sudah sangat bahagia bersama kamu." "Oh ya, nanti sore Mas mau dimasakin apa?" "Apa aja sayang, semua masakan kamu enak kok. Aku akan melahapnya sampai habis." "Oh, oke. Awas ya nanti kalau nggak habis, aku akan masak yang banyak hari ini. Dan aku harus menghabiskan semuanya." Wanita itu mengangguk cepat. "Waduh, kalau aku habiskan semua makanan itu terus aku kekenyangan dan perutku meledak, gimana?" Hal itu membuat Sari lantas terkekeh. "Lama-lama perutku sakit karena ketawa terus Mas." "Ya udah kamu buruan berangkat sana." "Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya." "Iya Mas, hati-hati." Alhamdulillah akhirnya Mas Fahmi berubah juga menjadi yang lebih baik. Sudah lama aku menginginkan hal ini terjadi dan setelah 10 tahun barulah aku mendapatkan semuanya. Rio juga sudah bersiap ingin berangkat ke sekolah. "Ma, aku pergi dulu ya. Mau mama antar atau pergi sendiri?" "Aku pergi sendiri aja Ma, naik sepeda sama teman-teman." "Oh ya udah, hati-hati ya." "Iya Ma." Sedangkan Sari ingin pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Fahmi pun telah tiba di kantor. Baru saja dia membuka laptop untuk melakukan tugasnya, tiba-tiba ponselnya sudah berdering. Aku tahu yang nelpon ini pasti Meli. Dan ternyata tebakan itu tidak salah. "Ada apa? Mas kok kasar gitu sih ngomongnya sama aku?" "Ya gimana nggak kesel, kamu menghubungi aku nggak tahu waktu. Ini masih pagi dan waktunya bekerja." "Oh begitu ya Mas, malam hari aku menghubungimu, kamu larang dengan alasan takut ketahuan." "Tapi waktu di kantor pun kamu juga banyak alasan." "Bukan begitu maksudku Mel, kamu kan bisa menghubungi nanti saat jam istirahat. Kalau di waktu bekerja seperti ini bisa-bisa bos marah, pekerjaanku bisa hilang. Tolong mengerti dong." Bip, tiba-tiba panggilan terputus begitu saja. Meli sengaja mengakhirinya tanpa pamit. Pasti dia marah nih. Ya udah, nanti siang aja aku hubungi dia. Dan tak terasa waktu begitu cepat. Fahmi membuka bekal makanan seperti biasanya. "Lah, tumben bukan tempe goreng." Cindy rekan sejawatnya. "Sibuk banget sih lo. Bosen ya makan tempe goreng terus, makanya hari ini beda." "Berisik, bukan urusan lo." Dasar orang gila, sukanya cuma memantau sesuatu yang bukan urusannya." Setelah menghabiskan bekal makan siangnya, seketika ia teringat pada wanita itu. "Mau ngapain lagi kamu menghubungi aku, Mas? Bukannya kamu orang yang sangat sibuk. Kamu marah ya?" "Enggak." "Ya terus apa kalau nggak marah? Kamu kan orang yang super sibuk, jadi buat apa kamu menghubungi aku?" "Biarlah aku di sini sendirian, dengan masa depan yang telah hancur." Mendengar itu, Fahmi dipenuhi rasa bersalah. "Meli, tolong jangan bicara seperti itu terus. Aku kan udah bilang aku akan bertanggung jawab." "Bertanggung jawab apa Mas? Sedangkan untuk menghubungimu saja sangat sulit." "Udah deh, kamu jangan bahas itu lagi, pokoknya tenang aja. Aku tak akan lari dari tanggung jawab." Fahmi terpaksa mengatakan itu karena jika tidak, pasti wanita itu akan mengatakan semuanya kepada sang istri. "Ya udah, semoga aja kamu gak bohong sama aku. Kalau sampai kamu bohong, kamu pasti akan tahu sendiri akibatnya." Ia sudah terperangkap. Fahmi merasa bersandar ke kursinya dengan kepala tertengadah. Panggilan telepon telah berakhir. Meli pulang cepat hari ini, bosnya sedang ada urusan di luar kota. Ia mengambil mobil di tempat parkir untuk segera pulang. Hatinya masih dilanda gelisah. Ia mengendari mobil pemberian kantor itu dengan kepala yang terasa berat, menelusuri jalan yang begitu ramai siang ini. Perasaan wanita itu yang kacau tidak bisa membuatnya berpikir jernih. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak peduli akan banyaknya kendaraan yang berada di jalan itu. Cuaca siang ini sangat terik. Ia semakin menambah kecepatan mobilnya. Namun siapa sangka kejadian tak terduga justru menimpanya. Mobil yang dia kendarai dengan cukup kencang tiba-tiba menabrak seorang pengendara sepeda. Bruk! Suara hentakan itu begitu keras. Meli mengerem. Mendadak, apa yang terjadi? Warga sudah berkerumun. "Hei, keluar kamu. Jangan biarkan kami membakar mobilmu ini. Keluar sekarang."
Dengan gemetar dia membuka pintu kaca mobil. Iya pak, saya akan keluar. Kau bisa menyetir tidak? Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau sudah menabrak seorang anak kecil hingga membuatnya terluka parah seperti... Bentak seorang lelaki. Tangan Meli gemetar, wajahnya seketika memucat. Saya telah menabrak seseorang. Ya, kau mau kabur? Tidak, saya sama sekali tidak mau kabur. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Masyarakat yang berada di situ menggotong bocah lelaki itu lalu masukkannya ke dalam mobil. Anak ini harus segera mendapatkan pertolongan. Bawa secepatnya ke rumah sakit. Tanpa membuang waktu lagi, Meli segera membawanya ke rumah sakit. Aduh, kenapa aku jadi bodoh begini? Tidak hati-hati saat menyetir. Semoga anak ini tidak kenapa-napa. Rumah sakit sudah terlihat dari kejauhan. Suster, tolong, teriak Meli ketika telah sampai di halaman rumah sakit. Meli meremas jari tangannya sendiri, hatinya diliputi rasa kecemasan. Tak berapa lama, seorang dokter memanggilnya. Bagaimana keadaan anak itu, dokter? Dia mengalami luka yang sangat serius di kepala. Itu akan membuatnya tidak sadarkan diri dalam waktu yang belum dapat ditentukan. Tapi masih ada kemungkinan selamat kan, dok? Masih, walaupun kemungkinan itu sangat kecil, tapi kita berdoa saja. Kalau gitu saya permisi dulu. Semua ini gara-gara Mas Fahmi. Aku jadi nggak konsentrasi menyetir. Dia harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Di sisi lain, Sari baru saja selesai memasak makan siang. Alhamdulillah akhirnya masakan ini selesai juga. Tinggal menunggu Rio dan Mas Fahmi pulang. Menunggu sang anak pulang dari sekolah sudah lebih dari 10 menit dari waktu seharusnya. Kok Rio belum pulang ya? Dia berusaha berpikir positif, dan di saat dia masih berada dalam kecemasan, tiba-tiba terdengar seseorang wanita memanggilnya. Sari, buka pintunya. Mendengar itu, Sari dengan cepat melangkah ke depan. Ada apa, Bu? Rio, ada apa dengan Rio? Rio kenapa? Bola mata Sari hampir keluar dari tempatnya saat mendengar nama anaknya disebut. Cepat katakan, Bu, sebenarnya ada apa dengan anak saya? Rio kecelakaan, Sari. Dia ditabrak mobil saat akan pulang sekolah. Apa? Rio kecelakaan? Untuk sesaat bumi seakan berhenti berputar. Seketika air matanya lolos begitu saja. Rio! Teriaknya histeris. Sabar, Sari. Kamu tenang ya. Rio dibawa ke rumah sakit mana, Bu? Saya juga kurang tahu. Sari segera pergi. Naik motor saja ya, seru Butika. Mereka berdua pun langsung tancap gas. Meli yang masih berada di sana masih tak bisa menghirup napas lega. Ia sangat takut kalau saja terjadi sesuatu yang buruk pada bocah itu. Meli mengambil ponsel di dalam tasnya ingin menghubungi Fahmi. Mas, kamu bisa kesini nggak setelah pulang kerja nanti? Kenapa Mel? Kok suaramu berat begitu? Tadi waktu pulang kerja aku nggak sengaja nabrak anak kecil. Apa? Kok ceroboh banget sih kamu? Semua ini gara-gara kamu, Mas. Loh, kok gara-gara aku? Iya, karena Mas buat aku stres, jadi aku nggak konsen nyetirnya. Akhirnya terjadilah kecelakaan seperti ini. Mas, tolong kamu cepetan datang ke sini temenin aku. Aku butuh kamu, Mas. Ya udah tunggu aku di sana. Karena jarak fasilitas kesehatan itu tak jauh. Sedangkan Sari masih berada di jalan. Kok lama banget nyampe rumah sakitnya, Bu? Kita terjebak macet, Sar. Bu, aku takut banget kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Rio. Jangan berpikiran yang macam-macam, Sari. Aku khawatir banget sama keadaan anakku, Bu. Iya, berdoa saja semoga semua baik-baik. Gimana kondisi anak yang kamu tabrak itu? Kepalanya cedera parah, dia masih belum sadar. Itulah kamu, makanya hati-hati. Ya mau gimana lagi, Mas? Bukan, itu semua karena kecerobohan kamu. Aku juga nggak tahu, Mas. Terus gimana dong? Hei, kamu yang udah nabrak anak saya ya? Kurang ajar kamu. Sari yang tiba-tiba datang. Mas Fahmi, kok kamu ada di sini? Siapa yang ngasih tahu kamu kalau anak kita kecelakaan? Hampir saja jantung pria itu lepas dari tempatnya. Jadi yang kecelakaan itu Rio. Aku diberitahu seseorang. Ternyata Meli menabrak putranya. Rasanya ingin marah di tempat itu, tapi beruntung ia masih mengendalikan perasaannya. Meli masih memegang pipinya yang berubah warna menjadi merah, bergambar kelima jari tangannya Sari. Rasa panas dan perih jadi satu di wajahnya. Kamu kenal dengan wanita ini, Mas? Tanya Meli. Dia istriku. Sekarang gantian aku yang nanya. Kamu kenal sama wanita ini, Mas? Kenapa dia malah menanyakan hal itu sama kamu? Seketika Fahmi menjadi tergagap. Jawab, Mas. Kenapa diam saja? Kamu ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti. Sontak saja perkataannya itu membuat mulut Meli menganga. Aku sama sekali nggak mengenal wanita ini, jadi kamu jangan mudah nuduh aku sembarangan. Meli hanya bisa menarik nafas dalam.
Dia hanya bisa menahan perasaannya yang terasa sakit. Kamu nggak lagi bohong kan, Mas? Enggak. Kalau kamu nggak percaya, tanya langsung sama dia. Sari mengalihkan pandangannya ke arah wanita bertubuh langsing. Benar, saya memang tidak mengenal orang ini, dustanya. Oh, oke. Kau tidak boleh pergi sebelum dokter mengatakan bahwa anakku baik-baik saja. Jika sampai terjadi sesuatu hal yang buruk, aku tak akan memaafkanmu. Siap-siap ku kirim ke penjara. Tenggorokan Fahmi seolah tercekat. Kau juga tak bisa menyalahkan aku, semua ini murni karena kecelakaan. Ujar Meli membela diri. Apa? Murni kecelakaan katamu? Saya sudah bertemu dengan saksi mata yang berada di tempat kejadian. Kamu menabraknya dari belakang karena kecerobohanmu dalam berkendara. Sari, sebaiknya kita tak perlu bertengkar di sini. Jangan memikirkan hal itu dulu. Mas, jangan lepaskan wanita ini. Jangan sampai dia kabur. Sudah pasti sayang, biar aku yang mengurusnya. Aku tak akan membiarkannya pergi. Kau urus saja Rio dengan baik. Mas, aku gak sanggup melihat anak kita terbaring sakit seperti itu. Sabar ya, aku yakin kok Rio pasti sembuh seperti sedia kala. Aku gak mungkin bisa tenang mas sebelum semuanya jelas. Bocah 9 tahun itu kini terbaring lemah tak berdaya. Tak lama dokter pun tiba. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Sebentar ya bu, biar kita periksa dulu. Hati Sari begitu cemas. Setelah mengecek kondisi pasiennya, sang dokter pun keluar. Anak saya baik-baik saja kan? Menurut hasil pemeriksaan ada cedera di kepalanya, tetapi masih bisa sembuh. Kita hanya tinggal menunggu dia sadar dari komanya. Tuh dengerin, anak kita nggak apa-apa, dia baik-baik saja. Dia adalah anak yang kuat, kamu nggak perlu khawatir. Dok, saya mau lihat anak saya, apa boleh saya masuk? Boleh, tapi sebentar aja ya. Sayang Rio, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini sama kamu nak? Rio sayang sama mama kan? Kalau Rio sayang, Rio harus bangun.